Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Virus, masih di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Terima kasih bagi kalian semua yang masih setia di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini masih setia dengan cerita dari Kang Dadan. Beliau memiliki segudang cerita, dan kali ini cerita yang ia alami sendiri. Pengalaman ia pada saat di masa kuliah. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ceritanya dengan berjudul Wisma Tua. Sebuah bangunan tua berdiri di pinggiran kota Surakarta. Wisma Kosgoro itu namanya. Tempat yang pernah menjadi rumah saya sekitar tahun 94 sampai 96. Ya, pada saat itu saya ngekos di situ. Perkenalkan, saya Dadan, mahasiswa komunikasi UNS Surakarta angkatan 91. Pada awalnya, saya itu ngekos di dekat kampus. Namun, pada penghujung kuliah, saya berpindah karena saya merasa kegiatan kampus pada saat itu sudah mulai menyusut. Saya pindah kosan menjauh dari kampus. Pilihan saya pada saat itu ya ini, Wisma Kosgoro ini, dengan pertimbangan karena ya dekat dengan keramaian. Lokasi tepatnya di depan RS Muwardi. Pada saat itu ya tujuannya saya ingin suasana baru, serta saya melihat ruangan atau kamar di Wisma ini lumayan luas dibanding kamar kosan saya sebelumnya. Kurang lebih 12 meter persegi dengan jendela yang besar dan pintu yang besar pula. Singkat cerita, Januari 1994 saya mulai ngekos di Wisma itu. Masih ingat, dulu uang kosnya adalah Rp45.000 per bulan. Sekarang mungkin uang segitu sedikit, namun pada saat itu ya sama saja dengan sekelas sekarang 450.000 mungkin. Penjaga kosnya sudah agak sepuh. Pemilik kosan itu pun tinggal di situ, Bapak dan Ibu Supandi, serta satu anaknya ditambah satu cucunya. Saat hari pertama saya datang, saya mendapatkan informasi dari Pak Supandi bahwa di Wisma itu ada 40 ruangan. Namun yang terisi hanya 15 ruangan, sisanya kosong. 10 diisi oleh mahasiswa, dan 5 ruangan lagi diisi oleh Pak Supandi dengan keluarganya. Saya juga mendapati bahwa di Wisma ini menjadi tempat penyimpanan alat-alat atau barang-barang pemulasaraan jenazah, yang mungkin karena tempat itu cukup luas. Alat-alat itu atau benda-benda itu milik warga setempat. Ya, untuk kepentingan mungkin ketika ada warga setempat yang meninggal. Setelah saya mendapati informasi itu, saya sedikit kaget. Oops, so a good news. Pikiran saya pada saat itu. The first night, pada saat malam pertama, saya menginap di kamar itu. Sekitar pukul 9 malam, seperti ada suara orang yang memukul-mukul pagar besi. Teng, teng, teng. Saya pikir itu teman sebelah kamar saya, karena depan kamar itu ada pagar besi. Karena suara pukulan besi itu sangat dekat, saya kira ya teman itu saya itu yang memukul-mukul pagar besi itu. Saya pun langsung keluar, membuka pintu melihat situasi di sana. Tada,
Ternyata tidak ada seorang pun orang di sana. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada siapa-siapa. Sepi tanpa orang. Padahal pada saat itu belum terlalu malam loh. Oh ya, 10 dari mahasiswa itu mayoritas adalah mahasiswa kedokteran yang sedang koas. Yang pastinya jarang ada di kosan. Setelah saya melihat situasi di luar kosong, okelah, saya balik badan, masuk lagi ke kamar. Saya berpikir mungkin itu welcome to party. Saya anggap itu hanya angin lalu. Nah, ada salah satu yang sangat mengerikan. Oh ya, yang paling horor di sana pada saat itu, ketika kita ingin ke kamar mandi ataupun ke WC pada malam-malam hari, suasananya luar biasa. Kenapa? Karena kamar mandi atau WC di Wisma itu terdapat di basement atau di ruangan yang lebih rendah. Lumayan menguras keberanian ketika saat malam hari kita ingin pergi ke kamar mandi. Bayangkan, toilet ada 3 berjajar, namun desain toilet itu masih desain toilet kuno, seperti pada masa zaman penjajahan. Pokoknya kalau saya pada malam hari kebelet pengen pipis, saya lebih memilih buang air kecil di botol plastik. Langsung saya buang ke halaman depan. Bayangin aja, posisi toilet itu atau kamar mandi itu ada di ruangan sedikit menjolok ke bawah, dengan suasana yang remang-remang, bau lembab suasana ruangan bawah tanah, dan bonus, alat-alat pemulasaraan jenazah yang tadi saya bilang ternyata disimpan di pojokan samping toilet. Kebayang nggak tuh? Ketika kita ingin ke kamar mandi pada malam-malam hari, ada alat-alat bekas pemulasaraan jenazah serta ada keranda. Pada saat itu, lama-kelamaan saya terbiasa dengan suara aneh, suara kaki, suara dentungan tembok, suara yang pukul-pukul pagar besi. Sudah nggak aneh itu. Hampir setiap malam saya dengar. Hingga suatu malam di bulan Agustus 1995, saat itu saya sedang tidur-tiduran di kasur yang tanpa dipan. Biasa kasur kos-kosan yang langsung disimpan di lantai. Kira-kira pukul setengah 11 malam, posisi saya sedang tiduran sambil bermain Game Boy. Jadi mungkin seperti ini ya, tiduran nih. Nah, tiba-tiba saya mendengar seperti ada dengung kipas angin sebelah kiri. Tapi setelah saya lihat, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ada penampakan seperti orang berjongkok melewati saya. Bayang nggak, posisi lagi tiduran gini. Terus saya tengkurap, saya lihat ke kiri, Allahu Akbar. Itu sosok seperti orang yang sedang jongkok. Ini mungkin ya jongkok, lihat ke sini gini. Saya lihat sangat jelas. Muka rusak, mata melotot, dan rambut acak-acakan, seperti berjenis kelamin laki-laki. Jaraknya dari muka saya nggak sampai setengah meter, sehingga detail penampakan itu sangat jelas saya lihat. Dan mau tak mau, terpaksa harus saya nikmati. Gila, pada saat itu saya bermaksud untuk berteriak, namun suara yang gak jelas yang keluar dari mulut saya, seperti berat untuk mengatakan sesuatu. Pingin rasanya saya melempar Game Boy itu, namun apa daya, badan ini terasa sangat lemas. Dan yang sangat menyebalkannya pada saat itu, saya rasa saya tidak bisa memalingkan pandangan saya, atau saya tidak bisa menoleh lagi ke depan. Entah kenapa, selama 15 detik itu,
muka saya terus melihat penampakan itu. Namun, lewat dari 15 detik itu kurang lebih, penampakan itu menghilang dengan sendirinya. Dengan badan yang masih terasa lemas, saya merangkak keluar kamar menuju ke teman atau ke kamar sebelah. Dia bernama Anton. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, Anton. Anton, saya teriak-teriak sambil ketakutan. Anton membuka pintu dan keluar. Ada apa, Dan? Tanya dia. Saya numpang tidur di sini ya, jawab saya pada Anton. Lah, emang di kamarmu kenapa? Kok malah mau tidur di sini? Tanya balik Anton kepada saya. Itu Ton, itu loh. Tetap belum saya menjawab dengan sepenuhnya, Anton tersenyum, lalu dia berkata, "Oh, ada yang jongkok ya dengan rambut acak-acakan melototin kamu? Ya bukan?" Dengan dingin dia berkata seperti itu. Saya kaget. "Loh, kok kamu tahu, Ton?" "Udah biasa di sini seperti itu. Kemarin dia di kamarku. Gak apa-apa. Dia gak mengganggu kok, dan paling cuma menampakkan diri," jawab dia dengan dinginnya. Buset. Menampakkan diri gak apa-apa, gumamku dalam hati. Jadilah malam itu saya tidur di kamar si Anton. Dan dari si Anton ini pula saya mengetahui bahwa gangguan di setiap kamar di Wisma ini berbeda-beda. Ada yang seperti yang tadi saya alami, ada yang sosok pocong, ada yang kamar tiba-tiba ramai seperti di pasar pada tengah malam. Itu keadaan yang sudah sangat lumrah bagi mereka yang sudah lama tinggal di sini. Ada kamar yang tiba-tiba ramai seperti di pasar pada tengah malam, padahal kamar itu kosong. Ada pula kepala orang yang di pojok atas kamar bergelantungan, dan yang paling horor katanya adalah penampakan pocong di keranda dekat kamar mandi. Saat itu, si Anton menasihatiku dan membesarkan hati agar saya lebih kuat dan tidak jadi penakut. Alhamdulillah, setelah kejadian itu dan rentetan kejadian yang lainnya, saya tidak takut lagi tinggal di situ. Setelah lulus kuliah pun, kadang-kadang saya mampir ke Wisma itu untuk bersilaturahmi kepada Ibu dan Bapak Supandi. Ketemu dengan Pak Supandi serta penghuni baru kos-kosan itu berbagi cerita apa yang mereka alami. Namun, pada tahun 2012, tepatnya, Wisma itu sudah tidak difungsikan lagi sebagai kos-kosan dan kosong terlantar begitu saja. Terakhir kali saya ke sana, tepatnya tahun 2015, bangunan itu sudah rata dengan tanah. Katanya, menurut informasi, sekarang di lahan itu sudah berdiri atau dibangun klinik, apotek, pengobatan. Namun yang jadi pertanyaan saya pada saat itu, penghuni kasat mata di situ pada pindah kemana ya? Nah, itu sepenggal cerita atau kisah nyata yang dialami oleh Kang Dadan pada saat masa kuliah. Lumayan menyeramkan. Kalau saya mungkin akan pindah kosan lagi. Nah, kebayang tuh ketika malam-malam kebelet pipis masih mending, bisa seperti tadi di dalam botol. Bagaimana kalau kebelet BAB? Gak kebayang tuh. Gelap-gelap ke kamar mandi di pojokan. Was, hati-hati bagi teman-teman yang kamar mandinya di pojokan, apalagi di ruangnya yang remang-remang, mohon dicek kiri kanan. Takutnya ada sesuatu seperti di keranda itu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang menonton sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Serta bagi yang suka video ini, ditekan tombol like-nya, kemudian di-share.
Oke, mungkin itu sepenggal cerita dari Kang Dadan. Terima kasih atas ceritanya. Semoga menghibur bagi teman-teman yang sedang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya Pian Musli, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.